all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. Sang Yue, yang telah mencapai ruang tunggu, membuka matanya lebar-lebar dan mengutuk, bajingan. Dia benar-benar marah. Kekuatan serangan meriam jiwa miniatur 6 laras bahkan lebih tinggi dari pedang bilahnya. Khususnya ketika semua serangan menghantam sasaran seperti dalam situasi ini. Namun, bahkan di bawah rentetan ini, Su Sanshi tidak bergeming. Karena itu, ketika dia melarikan diri darinya sebelumnya, itu hanya umpan. Sungguh kekuatan pertahanan yang luar biasa. Murid Situyu menyusut saat dia merasakan tekanan besar membebani dirinya. Mereka berdua jiwa leluhur, dia seharusnya memiliki keuntungan yang berbeda ketika bertarung di platform dengan benteng alat jiwanya. Menurut kebijaksanaan konvensional, seorang guru jiwa yang berspesialisasi dalam pertahanan seharusnya sepenuhnya ditekan dan dikalahkan. Tetapi bahkan dengan rentetan gila ini, dia bahkan tidak bisa membuat Su Sanshi mundur. Tentu saja, ini bukan batas keterampilan Situyu. 3 pipa logam tebal keluar dari bahunya dan dengan cepat menyesuaikan posisi mereka berkat otot-ototnya. Selanjutnya, beberapa bola putih berukuran kepalan tangan membubung ke langit dengan suara kepulan. Bola-bola ini bergerak perlahan dalam kelompok terkonsentrasi. Mereka mengambil lintasan parabola, mengarah ke Su Sanshi, yang bersembunyi di balik perisai. Seseorang tidak bisa menyerang terlalu lama ketika menggunakan 2 alat jiwa yang kuat secara bersamaan. Cepat atau lambat, bahkan Situyu harus berhenti. Su Sanshi mengambil keuntungan dari jeda ini dan berdiri. Pada saat ini, dia tidak bisa mengandalkan deteksi spiritual Huo Yu Hao. Karena itu, dia mengambil tindakan ketika dia merasa bahwa tidak ada serangan yang mengenai perisai. Dia berlari maju segera setelah dia berdiri, dan cincin jiwa keduanya juga menyala. Jika 6 bola putih di udara terus mengikuti lintasan asli mereka, mereka akan benar-benar merindukan Su Sanshi. Namun, tampaknya mereka telah mengunci target mereka. Sekarang Su Sanshi meninggalkan mereka. Mereka mengubah lintasan mereka dan mulai mengejarnya. Tapi Su Sanshi, yang bergegas maju belum menyadari apa-apa. Saya menang. Kapanpun Situyu akan menghadapi situasi ini, dia selalu mendapatkan kemenangan. Semua pipa logam yang membentuk benteng alat jiwanya tiba-tiba menyala. Seluruh tubuhnya sangat terang benderang sehingga seolah-olah dilalap api putih. Lusinan lampu putih meledak dan melesat ke arah Su Sanshi. Pada saat ini di ruang tunggu, Bei Bei tiba-tiba berkata kepada Huo Yu Hao dengan suara rendah, "Perhatikan baik-baik." Suaranya belum memudar ketika sesuatu yang tidak terduga terjadi di platform. Menghadapi serangan serentak ini dari depan dan belakang, Su Sanshi tampaknya menemui jalan buntu. Jika dia menggunakan perisainya untuk memblokir serangan dari depan, dia tidak akan bisa mempertahankan serangan dari belakang dengan benar. Kekuatan bola putih dapat dengan mudah disimpulkan dengan seberapa terkonsentrasinya mereka. Apa yang bisa dilakukan seseorang dalam situasi ini? Su Sanshi memberikan jawabannya. Dia menggandakan kecepatannya dalam sekejap. Para penonton hanya melihat kilatan, dan tubuhnya menghilang. Dia meninggalkan puluhan afterimages, dan 2/3 dari sinar cahaya dan peluru artileri yang datang dari depan hilang. Selain itu, 4 bola putih di belakangnya dihancurkan oleh serangan yang baru saja dia hindari. Bukan itu saja, perisai penyusuan Wu pecah dan terbelah menjadi banyak perisai kecil seukuran telapak tangan saat mereka tersebar ke segala arah. Setiap perisai secara akurat melindunginya dari serangan yang tidak bisa dia hindari.
Dua bola putih di bagian belakang tidak terkecuali. Ledakan-ledakan dahsyat bergema di sekelilingnya, namun tidak satu serangan pun mengenai tubuhnya. Dengan akselerasi yang tiba-tiba ini, Su Sanchi telah menghindari api besar dan tiba di depan Situ Yu. Situ Yu sangat terkejut. Bagaimana bisa master jiwa tipe pertahanan bergerak begitu cepat? Tapi dia masih menjadi kapten Akademi Cloud Luo. Meskipun terkejut, dia tidak lupa untuk menyerang dengan benteng alat jiwanya. Meriam jiwa terkonsentrasi tingkat 4 itu menyala. Dia belum pernah menggunakannya sebelumnya karena konsumsi kekuatan jiwa yang berlebihan. Tetapi pada saat ini, itu hampir tidak penting. Dia mengerahkan semua kekuatan jiwa di tubuhnya, yang diperkuat oleh jiwa bela diri di belakang punggungnya, dan menuangkannya ke dalam meriam jiwa yang terkonsentrasi. Semua orang bisa melihat mulut meriam mulai menyala. Cahaya putih yang keluar dari meriam tiba-tiba mulai menjadi gelap. Pada saat yang sama, udara di platform mulai menjadi gelisah. Situ Yu memiliki ekspresi hiruk-pikuk di wajahnya. Akhirnya, dia menyerang. Pada saat ini, jika seseorang dapat melihat ekspresi Su Sanchi dari dekat, mereka akan melihat bahwa ekspresi riangnya telah menghilang. Alih-alih, cahaya dingin menyinari matanya. Semua perisai kecil yang tersebar bersatu kembali sekali lagi ke dalam perisai Xuan Wu Turtle. Kemudian, ketika meriam jiwa terkonsentrasi peringkat 4 menembak, dia mengambil langkah cepat ke kiri. Langkah tunggal ini mengubah segalanya. Meriam jiwa yang terkonsentrasi dapat mengunci musuh, tetapi dengan gerakan ini, Su Sanchi tidak akan menerima serangan langsung, tetapi dari sudut yang miring. Pada saat yang sama, perisai penyusuan Wu merilis cahaya hitam saat berubah menjadi cermin yang bersinar. Serangan mengerikan dari meriam jiwa terkonsentrasi memukul perisai. Namun, itu dilakukan secara miring. Ini menyebabkan cahaya putih menyala dipantulkan ke pelindung di atas platform. Kaki Su Sanchi seperti dua batu besar saat dia berdiri kokoh di tempatnya. Tapi dia belum selesai. Setelah merefleksikan serangan itu, ia menerkam maju seperti singa dan dengan kejam menabrak benteng alat jiwa Situ Yu dari samping. Dengan ledakan gemuruh, Situ Yu, yang tidak jauh dari ujung cincin, dikirim terbang. Pangkalan yang telah digali ke bumi juga dicabut. Situ Yu menghantam layar cahaya penghalang pelindung dan jatuh ke tanah. Setelah menggunakan benteng alat jiwa, berat Situ Yu telah melampaui 250 kg. Tetapi ketika Su Sanchi memukulnya, ia segera dikirim terbang tanpa perlawanan sedikit pun. Itu benar-benar tabrakan yang indah, pertarungan kekuatan kasar murni. Su Sanchi, yang berdiri di ujung peron, sekali lagi tersenyum riang. Dia melihat ke ruang tunggu Cloud Luo Academy dan berkata kepada Ma Yingjun yang tercengang, "Aku tidak menipu kamu. Aku meringankanmu." Petik 2. Ya. Ma Yingjun mengangguk berulang kali. Tidak ada lagi yang bisa dia lakukan. Xiao Xiao berkata dengan suara rendah, "Senior Su sebenarnya sekuat ini." Sampai sekarang, Su Sanchi tidak meninggalkan kesan mendalam pada anggota lainnya. Bagaimanapun, dia adalah seorang master jiwa tipe pertahanan. Anda tidak akan mengharapkan dia memiliki keterampilan meledak atau kuat, dan di atas itu, ia menghabiskan sebagian besar waktunya mengganggu Jiang Nanan. Hanya hari ini, setelah dia mengalahkan 3 lawan berturut-turut, semua orang dapat melihat kekuatan aslinya. Dia mengalahkan insinyur jiwa kelas 4 saat menjadi leluhur jiwa dengan 4 cincin jiwa. Ini saja sudah cukup untuk membuat kekuatannya jelas. Belum lagi dia dengan mudah mengalahkan 3 lawan berturut-turut. Bei tersenyum tipis dan berkata, "Karena dia selalu bertindak memalukan, kalian pasti lupa bahwa ketika kamu memasuki akademi, dia sudah berada di tahun ke-6. Jika Anda memikirkannya, dia seharusnya sudah memasuki halaman dalam sekarang. Namun, dia begitu mati pada Nanan sehingga dia sengaja menurunkan nilainya. Saya ingat gurunya sangat marah sehingga mereka hampir meludahkan darah. Selain itu, dia adalah master jiwa tipe pertahanan paling berbakat yang pernah saya lihat. Siapapun akan membayar harganya karena memandang rendah dirinya."
Di antara kelompok kami yang terdiri dari 7 orang, ia menempati urutan pertama dalam hal tingkat kultivasi. Lagi pula, kamu tidak bisa mengukur kekuatan siswa Shrek Academy dengan jumlah cincin jiwa saja, kan? Petik 2. Bei berbicara yang sebenarnya. Anda tidak bisa mengukur kekuatan siswa Shrek Academy dengan benar hanya dengan melihat jumlah cincin jiwa yang mereka miliki. Su Sanshi telah memasuki akademi ketika dia masih sangat muda, dan ketika dia berusia 15 tahun, dia bisa lulus dari halaman luar dan mengikuti tes untuk memasuki halaman dalam. Orang bisa membayangkan seberapa tinggi kultivasinya. Bagaimana bisa seseorang yang disebut sebagai jenius nomor 1 di halaman luar bersama dengan Bei begitu sederhana? Ketika membuat evaluasi yang tepat, Anda harus mempertimbangkan bakat alami, kekuatan, kemampuan bertarung, dan berbagai aspek lainnya. Jiwa bela diri penyusuanmu misterius Su Sanshi adalah salah satu jiwa bela diri tipe pertahanan terkuat di generasinya. Jiwa bela diri ini memungkinkan pemiliknya untuk memiliki pertahanan yang kekal dan abadi. Selama bertahun-tahun, Bei belum pernah mendengar ada mahasiswa yang mampu menembus pertahanan Su Sanshi. Saudaraku, kau harus menepati janjimu. Su Sanshi memberitahu Situyu. Situyu telah jatuh dari platform dan perlahan bangkit dengan susah payah. Apa yang paling ditakuti Situyu adalah apa yang sebenarnya terjadi. Benteng alat jiwa menutupi seluruh tubuhnya, dan banyak alat jiwa telah rusak setelah jatuh. Tubuhnya sendiri juga telah menerima kejutan yang cukup karena dia berdarah dari hidung dan mulut. Dengan bantuan rekan satu timnya, dia akhirnya bisa keluar dari gunung alat jiwa. Dia dengan hati-hati mengangkat kepalanya dan menatap Su Sanshi. Kemudian, dia mengangguk dan berkata, "Saya kalah, dan saya yakin dengan tulus. Akademi Cloud Luo kami mengakui kekalahan." Petik 2. Su Sanshi tertawa terbahak-bahak, "Kamu benar-benar menepati janji. Kamu pria sejati. Kekuatan ofensif Anda tidak setengah buruk. Namun, saya menyarankan Anda untuk bergabung dengan tentara. Anda tidak akan dapat mencapai banyak hal dengan teknik ini dalam pertandingan 1v1. Petik 2. Begitu dia selesai berbicara, dia melihat ke arah ruang tunggunya sendiri dan mengangkat tangannya. Shrek Academy mendapatkan kemenangan di pertandingan pertama mereka. Sama seperti terakhir kali, mereka hanya menggunakan satu orang. Namun, situasinya sedikit berbeda dari terakhir kali. Kali ini, mereka mengirim seorang master jiwa tipe pertahanan dengan 4 cincin jiwa. Master jiwa ini sendirian mengalahkan Akademi Rekayasa Jiwa. Bahkan jika dia hanya menghadapi 3 lawan, siapapun bisa mengatakan bahwa mereka adalah siswa terkuat Cloud Luo Academy. Anggota tim yang tersisa hanyalah penatua jiwa dengan 3 cincin jiwa dan tidak memiliki cara untuk mencapai kemenangan.